Hai semuanya, kalau ada mic ini tandanya kita mau ngomongin sesuatu yang serius. Enggak sih, balik ya. Kita malah pengen nyantai duduk-duduk aja di sini. Ini berarti kita nggak bakal pindah-pindah tempat. Jadi kemarin aku sempat bikin post, ada yang mau ditanya nggak soal Nikon ZR, soalnya aku pengen bikin video yang ngejawabin pertanyaan seputar itu. Dan udah ada beberapa yang nanya di Instagram, dan ada beberapa juga yang nanya via komen di video impressionnya itu. Jadi aku akan coba jawabin pertanyaan-pertanyaannya, dan yang kalau pertanyaannya mirip-mirip akan ku jadiin satu, pastinya ngapain gitu jawab double-double gitu ya. Dan aku akan jawab beberapa pertanyaan yang agak susah buat kejawab via komen juga kemarin. Jadi semoga semuanya terjawab di video ini. Dari kodek dulu kali ya, Bang gimana rekaman H265-nya? Nah, pertanyaan yang menarik, karena kemarin sebenarnya pertama kali aku nge-shoot ini tuh untuk nge-shoot Reels. Itu waktu aku ngetes kamera ini. Itu Reelsnya aku shoot di 5,4K. Jadi lumayan tinggi resolusinya, tapi entah kenapa aku berasa gambarnya tuh agak soft. Nah, tapi kebetulan waktu itu aku lagi ngetes sambil pakai lensa 2470 f4-nya Nikon. Nah, aku tuh nggak tahu sebenarnya yang bikin soft itu emang lensanya soft atau kodek H265-nya. Dan untuk ngetes itu, jadi video ini juga aku rekam di H265 dengan lensa 20 f1.8. Jadi silahkan dinilai sendiri H265-nya gimana. Recording mode log apa yang paling bagus di ZR ini? Yang jelas sih pakai salah satu mode RAW yang ada di kamera ini ya, entah itu Red RAW, N-RAW, atau ProRes RAW. Jadi itu top 3-nya. Yang mana aja harusnya oke lah. Bandingin ukuran file kodek Red RAW sama ZV-E1. Ini kayaknya aku pernah bahas di video gue yang sebelum ini deh. Ini gede banget filenya. 1 menit dengan kodek Red RAW itu sekitar 10 giga, jadi 1 menit 10 giga, hitung aja tuh. Sedangkan kalau kita bandingin di ZV-E1 4K yang di standarnya itu 140 megabit per second, dan kalau aku pakai All Intra itu di 250 megabit per second. Akan aku kasih hitungannya semenitnya berapa di sini, terus silakan dibandingin deh itu sama Red RAW gimana. Komparasi terhadap A7S3. Komparasi apanya nih? Secara kodek video sih lumayan jauh ya, karena ya Nikon ZR itu capable untuk merekam 12 bit atau JS3 10 bit. Apanya yang mau dibandingin nih? Agak susah. Terus seberapa wow RAW video dibanding mengandalkan log? Wah, wow banget sih. Karena kalau yang belum pernah nge-shoot pakai RAW, itu tuh kita kayak bisa ngatur exposure, white balance, segala macamnya lagi setelah kita nge-shoot. Mungkin aku akan sambil tampilin B-roll. Jadi pas kita lagi nge-shoot pakai RAW, kita cuma bisa pilih antara nge-shoot di base ISO pertama atau kedua. Tapi setelah itu di software editing kita bisa ngatur lagi tuh mau ganti exposure-nya, white balance-nya kah, kontrasnya, segala macamnya itu bisa kita ganti setelah kita nge-shoot. Jadi enak banget. Wow banget deh dari kualitas sampai file size-nya. Saya pun sebagai pengguna Nikon 14 tahun merasa aneh dengan positioning Nikon ZR ini. Iya, saya juga bingung. Tapi kayaknya ini karena kameranya masih baru aja sih. Menurutku sih nanti pasti bakal ada tempatnya untuk kamera ini. Pendapat saya ZR ini kepake banget sebagai second cam buat production memakai main cam red karena sudah punya color science dan raw format yang masuk di workflow. Nah, ini juga pendapat dari Mas Gun yang aku setuju nih. Menurutku ini bakal jadi specialty kamera sih, karena size-nya yang kecil tapi kualitas gambarnya bagus banget gitu loh. Jadi menurutku pasti bakal ada tempatnya sih. Jadi semua mic yang tidak support 32 bit float bisa jadi 32 bit float ya ketika dipasangkan ke jack-nya Nikon ZR. Maksudnya mic tidak support 32 bit float tuh gimana nih maksudnya? Misalkan dulu aku sempat pakai microphone wireless DJI. Dia tuh bisa ngelakuin internal recording, tapi internal recordingnya tuh nggak 32 bit float. Kalau DJI wireless mic edisi pertama itu kupasang ke Nikon ZR ini, terus aku ngerekam internal ke DJI-nya, itu file internalnya ya nggak bakal 32 bit float juga. Tapi file yang direkam ke kamera ini mau pakai microphone DJI wireless mic yang pertama, Sennheiser MKI400, itu kan dia nggak ngerekam, tapi yang ngerekam kan si Nikon ZR ini. Dia kan cuman analog, tugasnya cuma menyampaikan audio. Nah, terus kameranya yang ngerekam. Di case ini ya yang ngerekam si Nikon ZR ini. Semoga masuk akal. Aku berusaha menjelaskan ini dengan sangat menyimpelkannya. Ganti Nikon nggak sih? Ya ganti bareng kali ya. Sebagai fotografer, aku juga suka kamera ini untuk foto. Wah, ini kayaknya sebenarnya tergantung yang foto nggak sih, bagus nggak bagusnya. Tapi buat yang kepo Nikon ZR dipakai foto tuh gimana, silahkan nonton videonya Bang Govinda Rumi, karena you are missing out bro kalau belum nonton. Ngetes kamera di lapangan pedal disamperin ormas foto nggak? Untungnya enggak ya. Ada aja nih pertanyaan. Lo juga beli FX3 ngapain Kevin bikin film? Ini lagi. Aku mau beli FX6, FX9, bahkan Sony Burano cuman buat bikin konten YouTube talking head gini juga sah-sah aja, duit-duit kita ya. Ya nggak? Suka-suka lah. Ya udah kayaknya itu aja. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi tapi kayaknya mirip-mirip pertanyaannya. Harusnya udah terjawab barusan ya. Dan tadi aku kayak udah keceplosan juga. Jadi betul ini lagi di-shoot dengan Nikon ZR. Kita lagi nge-shoot di kodek H265
di resolusi 5,4K. Itu kita mentok di resolusinya itu ya, kalau kita nge-shoot di H265. Kalau kita mau nge-shoot di 6K, full sensor yang kita pakai, itu harus di kodek RAW-nya. Kalau kita di H265 nggak bisa, mentok di 5,4K. Aku ngomong gitu seakan-akan kayak 5,4K itu kecil gitu ya, padahal itu udah gede banget 5,4K, buset. Kita ngupload di sosial media cuma Full HD gitu. Jadi silahkan dinilai aja kualitas H265 dari kamera ini gimana. Dan sebenarnya waktu aku nge-shoot video impression yang kemarin itu, aku megang kameranya tuh kayak 2 minggu sebelum kameranya launching. Jadi aku benar-benar minim informasi banget dan agak apa ya, agak susah nyari info ini itunya loh. Tapi sekarang kebetulan aku berkesempatan untuk megang kamera ini dan itu artinya ya, silahkan pantengin channel ini aja untuk info-info menarik seputar Nikon ZR ini. Ya, itu aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!